warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan menggunakan aplikasi dalam pemetaan luasan suatu areal tanah, atau kita ingin mengecek bagaimana pelaksanaan teknis kerja lapangan dalam mengkoreksi suatu kawasan. Oke, aplikasinya disebut LocusGIS. Di sini ada 3 aplikasi yang akan kita gunakan: LocusGIS, LocusMap, dan LocusTweakMap. Pertama kita buka LocusTweakMap, maka nanti akan ditampilkan pada tampilan seperti ini. Lalu kita pilih Tweak the Map. Setelah kita memilih Tweak the Map, maka akan muncul buka dengan, maka kita pilih LocusGIS. Kita sudah masuk di tampilan dari LocusGIS. Langkah awal dalam penggunaan aplikasi ini adalah kita melakukan pembuatan proyek baru. Nah, proyek baru kita bisa buat, langkahnya itu dengan mengklik garis 3 di bagian pojok kanan atas. Lalu kemudian kita pilih proyek baru. Di sini kita bisa melakukan import atau bisa melakukan pembuatan proyek baru. Kalau import ini sifatnya adalah kita mentransfer data yang sudah kita buat itu dari bisa dari PC atau bisa dari sesama smartphone. Di sini kita pilih di project, maka kita akan ditampilkan pada tampilan seperti ini, yaitu mengisi nama projectnya. Kita akan mengisi nama projectnya yaitu resort kalian. Nah, di sini deskripsinya bebas. Teman-teman bisa memilih deskripsi sesuai keinginan teman-teman ataupun sesuai dengan tujuan kegiatan juga boleh, nggak apa-apa, atau deskripsi dari kegiatan tersebut. Contoh di sini saya mau mendeskripsikan tentang patroli gangguan hutan ya, gangguan kawasan hutan. Oke. Nah, di sini ada koordinat reference system. Ini maksudnya apa? Ini menjelaskan yaitu menjelaskan tentang spherical mercator, atau yang istilahnya adalah koordinat dari geografis tampilannya. Kita bisa klik tadi, terus nanti kita akan muncul di sini ada tampilannya beda-beda. Kalau kita menggunakannya adalah Google Earth, maka kita di sini bisa memakai WGS 84, tapi EPSG-nya jangan 3857. Karena kalau Google Earth itu EPSG-nya 4326. Maka kita cari yang 4326. Kita cari yuk. Nah, berarti ini udah ada. Recently used. Berarti ini pernah saya gunakan artinya ya. Berarti ini kita pakai atau kita pilih. Nah, itu menjelaskan tentang Google Earth. Gimana kalau Google Map? Berarti kalau kita memakainya adalah Google Map dalam peta nanti, peta patroli nanti, maka ini kita ganti. Bukan EPSG-nya bukan 4326, tapi EPSG-nya adalah 3857. Berarti EPSG-nya 3857. Kita cari yuk WGS 84. Ada nggak WGS 84? Nah, ini ada nih ya. Koordinat reference system. Nah, sekarang tinggal kita scroll ke bawah. Kita cari yang 3857. Oke, nah 3857. Di situ itu adalah Google Map. Nah, tapi kita karena ingin memakainya Google Earth, yaitu peta satelit dari Google Earth, maka kita memakainya adalah 4326. Ini yang disarankan. Nah, selanjutnya kita tekan confirm. Setelah kita membuat project baru yaitu resort kalian, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat suatu layar, tampilan layar, yaitu dengan mengklik tanda back, lalu kemudian strip 3 di pojok kiri atas, lalu masuk ke bagian layar. Maka kita akan ditampilkan pada tampilan seperti ini, lalu kita klik tanda plus. Pada bagian tanda plus, kemudian kita pilih new empty layer.
Nanti pada bagian new empty layer, maka kita akan membuat geometri, apakah point, line, atau polygon. Nah, dalam pelaksanaan lapangan, point menjelaskan titik patok, sedangkan line menjelaskan jalur trekking atau jalur patroli. Sedangkan polygon menjelaskan tentang terkait luasan areal perambahan. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan, yaitu pada bagian layar status. Sifatnya layar status sebaiknya kita pilih yaitu read only atau log. Nah, di sini untuk menghindari terjadinya pengeditan pada bagian pengolahan data, kita bisa pilih read only saja. Nah, untuk WGS 84-nya kita tidak perlu merubah lagi karena samakan dengan project yang telah kita buat, yaitu WGS-nya 84, EPSG-nya 4326. Untuk nama, maka ini kita buat namanya yaitu titik patok, kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat style. Nanti di style kita mau menampilkan pada tampilan peta layar ini akan berbentuk seperti apa, circle kah, square, atau triangle. Nah, kita pilih circle, maka kita tentukan warnanya. Sini kita bisa memilih warna, kita mau memakai warna apa, kita memakai warna kuning misalnya, atau mau memakai warna orange. Ini sesuai selera saja. Nah, di sini ada size, kita bisa memperbesar size-nya, ukuran size-nya. Terus kemudian ada stroke white, ini menjelaskan lapisan luar dari lingkaran tadi. Nah, sehingga kita pilih satu saja. Setelah sudah, maka ada bagian tab label. Untuk pada bagian label, display label ini menjelaskan tentang apakah layar tadi, tanda titik patok tadi akan muncul di bagian peta atau tidak, akan ditampilkan di bagian peta atau tidak. Kalau mau ditampilkan, maka ini kita geser, maka menjadi warna hijau. Lalu kemudian di sini ada yang namanya atribut. Kita mau mengisi apa atributnya? Nanti misalnya kita pilih tanda plus. Intinya atribut sih lebih mendeskripsikan keterangan. Nah, pada bagian name of kolom, nanti di sini kolomnya mau kita isi apa? Kalau terkait titik patroli misalnya atau titik patok, maka nanti di sini siapa yang mengecek titik patok? Berarti kita harus punya bagian petugas. Nanti petugas, lalu di sini tipenya kita mau memilih yang mana, text data, artinya diketik. Nanti kalau misalnya kita mau pilih yes no, ini berhubungan dengan tindakan, nah berarti kita pilihnya text data ya, kita pilih text data nanti biar diketik. Lalu kita tambahkan apakah ada keterangan lainnya, pasti ada, yaitu apa, misalnya kita klik kapan tanggal pengecekan patok ini, berarti kita buat di sini name-nya adalah hari dan tanggal. Kita bikin hari dan tanggal, tipenya adalah kita rubah di sini jadi date. Tambahkan, oh ini hati ya, sorry, kita edit ini hari harusnya. Oke, setelah langkah ini kelar, maka langkah selanjutnya adalah mengkonfirm, sehingga akhirnya titik patok pun jadi. Nah, langkah berikutnya sama halnya seperti yang tadi, yaitu new empty layer. Terus kemudian selanjutnya adalah kita membuat line, lalu nanti membuat polygon. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk pembuatan layar.
Untuk bagian layar poligon, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu pada bagian style kita ternyata bisa melakukan pengaturan style, yaitu visibility. Apakah penampakan layar ini pada bagian peta handphone kita nantinya akan memudar atau tidak. Jadi